Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji kitab Al-Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah. 40 hadis tentang keutamaan La Ilaha Illallah, karya Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab pertama dalam kitab ini, yaitu babu alla ilaha illallah awwalul wajibat. Bab bahwasanya la ilaha illallah adalah kewajiban yang pertama, ya. Hadisnya sudah kita bahas, itu hadis Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman untuk mendakwahi kaum ahli kitab, kaum Yahudi yang ada di Yaman sana. Kita sudah membahas faidah-faidah dari hadis tersebut. Ya, terakhir faidah dari hadis tersebut yang mungkin penting, at-tarhib minadz zulmi wa da'watil mazlum. Peringatan agar menjauhi kezaliman dan doa orang yang terzalimi. Kenapa kita harus menjauhi kezaliman dan doa orang yang terzalimi? Karena doanya makbul, dikabulkan oleh Allah walaupun dia pelaku maksiat dan walaupun dia orang kafir. Maka hati-hati Bapak, jangan kita menzalimi siapapun. Jangankan manusia, jangankan orang kafir, hewan sekalipun tidak boleh kita zalimi. Nah, itu hadis yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk bab baru, hadis kedua. Berkata Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah, babu ad-da'wati atau babun ad-da'watu ila la ilaha illallah wa annaha sabilul falah. Bab mengajak kepada la ilaha illallah, dakwah tentang la ilaha illallah atau mengajak kepada la ilaha illallah, dan bahwasanya itu adalah jalan keberuntungan. Ini judulnya Bapak, bab mengajak dakwah tentang la ilaha illallah, dan bahwasanya itu adalah jalan keberuntungan. Itu jalan keberuntungan. Itu kembali ke mana? Nah, ada kemungkinan la ilaha illallah dan bisa jadi mengajak dakwah. Artinya dakwah tauhid, dakwah mengajak la ilaha dakwah kepada la ilaha illallah adalah jalan keberuntungan. Jadi ada kemungkinan, karena Bapak di sini kalau kita belajar bahasa Arab ini pakai ha, dhamir ha ini untuk muannats, bisa kembali ke dakwah, bisa jadi la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah kan kalimat, ya kan? Kalimat la ilaha illallah, kalimat muannats, dakwah muannats. Jadi ada kemungkinan jalan keberuntungan yaitu dakwah mengajak la ilaha illallah atau la ilaha illallah itu sendiri. Kalimat la ilaha illallah sendiri. Al-hadits tsani, kata Syekh, hadis kedua. Kata Syekhnya, al-hadits tsani, hadis kedua, ja'a min tariqi Ash'ath bin Sulaim qal haddatsani syaikhun min Bani Malik ibni Kinanah qal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisuqi dzil majazi yatakhallaluha yaqul qulu la ilaha illallah tuflihu, rawahul Imam Ahmad wa qala al-Haythami rijaluhu rijalus sahih. Telah disebutkan, telah datang hadis dari jalan Ash'ath bin Sulaim. Ia berkata, seorang tua, seorang syekh dari Bani Malik bin Kinanah menceritakan kepadaku. Ia berkata, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pasar Dzul Majaz. Beliau memasuki pasar Dzul Majaz sambil berkata, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Al-Haythami berkata,
perawi hadis ini adalah perawi hadis sahih, ya. Nah, ini Bapak ya. Jadi hadisnya dari seorang syekh dari Bani Malik bin Kinanah, ia berkata, aku menyaksikan Rasulullah SAW di pasar Dzul Majaz. Apa pasar Dzul Majaz? Di sini disebutkan oleh syekh sini, huwa suqun min aswaqil jahiliyah wa kana dzalika fi Arafah wa yabda'u min awwali ayyami dzil hijjah wa yantahi fil yaumi tsani yaumit tarwiyah. Rasulullah ada di pasar Dzul Majaz. Dzul Majaz ini salah satu pasar di zaman jahiliyah. Sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul sudah ada. Letaknya di Arafah. Arafah jelas Bapak ya. Tempat apa Arafah? Kaum muslimin kumpul. Wukuf itu artinya berdiam diri. Karena kaum muslimin ketika itu harus berdiam diri di Arafah sejak masuk waktu zuhur, sejak matahari tergelincir sampai matahari tenggelam, yaitu waktu sholat maghrib. Wukuf diam, berdiam diri. Nah, pasar Dzul Majaz ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Suaranya jelas sudah Bapak? Oh, jauhan sedikit, maaf. Ke bawah ya. Suaranya pecah ya. Kenapa? Iya ya. Ya. Tes. Nah, jelas ya soalnya. Ya, jadi pasar Dzul Majaz atau hilang? Ada. Ya, jadi pasar Dzul Majaz ini pasar yang sudah ada di zaman jahiliyah. Letaknya di Arafah. Loh, kok bisa di Arafah? Arafah kan tempat wukuf. Ya, wukuf. Loh, memang di zaman itu sudah ada wukuf? Ada. Jadi zaman jahiliyah juga Bapak ada wukuf di Arafah. Ada haji. Loh, kok ada haji? Kan mereka musyrik. Ya, begitulah. Karena orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, musyrik Arab, mereka mengikuti apa? Ajaran Nabi Ibrahim. Sedangkan ajaran Nabi Ibrahim apa? Haji. Maka jangan heran, di zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka melaksanakan ibadah haji. Mereka juga wukuf di Arafah. Bedanya wukufnya Bapak, kalau orang di zaman jahiliyah, ketika masuk waktu zuhur, matahari tergelincir, mereka masuk Arafah. Nanti sebelum matahari tenggelam, mereka sudah keluar. Nah, kita sebagai muslim harus berbeda dengan mereka. Jangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah sebelum matahari tenggelam, mereka udah meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Nah, kita kaum muslimin nggak boleh. Kita harus meninggalkan Arafah setelah matahari tenggelam. Loh, berarti kalau ditinggalkan hajinya tidak sah. Sah, tapi sudah terjatuh dalam dosa karena menyerupai apa? Orang-orang musyrik jahiliyah. Jadi orang musyrik jahiliyah belum matahari tenggelam mereka udah tinggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Mau mabit, mau nginap di Muzdalifah. Nah, ini keliru. Kalau kita umat Islam jangan seperti itu. Kita di Arafah sejak masuk waktu zuhur sampai matahari tenggelam. Baru kita bergerak meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Nah, ini untuk membedakan diri dengan orang-orang apa? Jahiliyah, Bapak ya. Jadi kembali lagi, Suq Dzul Majaz ini, pasar Dzul Majaz ini adalah pasar di zaman jahiliyah, letaknya di Arafah. Loh, pasar kok di Arafah? Arafah kan tempat haji, ya begitu. Artinya, walaupun di situ orang jamaah haji, ada orang melaksanakan wukuf di Arafah, di situ juga ada orang yang jual beli. Siapa yang jual belinya? Tentu saja bukan orang yang melaksanakan ibadah haji ya. Orang-orang Mekah. Jadi atau orang luar Mekah, mereka buka lapak istilahnya, buka ini jualan. Jadi jamaah haji butuh apa mereka beli gitu. Jelas apa ya? Dan ini pasar Dzul Majaz bukan sepanjang masa. Bukan setiap hari, enggak setiap hari. Mulainya di sini kata Syekh dari awal bulan Dzul Hijjah sampai tanggal 8 bulan Dzul Hijjah, yaitu hari Tarwiyah. Jadi dimulai dari tanggal 1 sampai 8 Dzul Hijjah, tidak setiap hari. Kenapa dari 1 sampai 8 saja? Kira-kira kenapa? Ya karena kan itu orang lagi datang dari berbagai penjuru Arab menuju situ untuk apa? Haji, ramai kan? Dan itu peluang bisnis apa ya? Iya kan? Ya kalau misalkan buka lapaknya, buka ininya, istilahnya warungnya, di selain musim haji, kira-kira ada yang beli? Gak ada, Bapak.
Ya jangankan zaman dulu, zaman sekarang aja nih. Kalau kita sekarang bukan musim haji kan, kita pergi ke Arafah, ada orang di situ? Nggak ada, kita sendirian aja. Oh, ini mana nggak ada orang. Jadi kalau kita buka lapak, ya rugi lah. Nggak ada yang beli, sepi sejauh mata mandang, cuman ini apa, pohon-pohonan atau ya tanah kosong begitu aja. Makanya pasar Dzul Majas bukanya cuma dari tanggal 1 sampai 8 Dzulhijjah. Setelah tanggal 9 udah nggak ada lagi. Jadi 9 Dzulhijjah udah nggak ada, 10 udah nggak ada. Jelas Bapak ya? Nah, seorang tua dari Bani Malik bin Kenanah pernah berkata, aku menyaksikan Rasulullah SAW berada di pasar Dzul Majas, pasar yang di Arafah tadi. Beliau yatakhallaluha artinya masuk sini, masuk situ, masuk. Apa istilahnya? Bergerilya lah istilahnya. Memasuki pasar sambil mengucapkan, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Beliau berkata ini kepada siapa? Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Orang apa? Musyrik, Bapak, bukan orang muslim, ya. Jadi orang musyrik Arab dari Riyadh, dari Yaman, dari pokoknya berbagai penjuru jazirah Arab berdatang ke situ. Ramai kan? Nah, di situ pasar kan ada orang penjual, pembeli, jamaah haji. Nah, Rasulullah manfaatkan momen tersebut untuk apa? Dakwah. Beliau memasuki pasar sambil mengucapkan, katakanlah wahai hadirin, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, niscaya kalian akan beruntung. Lihat loh, dakwahnya di pasar, Bapak ya. Apa boleh dakwah di pasar? Boleh, kalau memang niatnya dakwah nggak masalah. Jangankan di pasar, dakwah di diskotik, boleh nggak? Boleh, yang penting niatnya dakwah, bukan joget, Bapak ya. Jadi jangan disatukan joget plus dakwah. Ada, nggak ada dalam Islam kayak gitu. Nggak ada dalam Islam ya. Jadi dakwah aja ya, jangan campur joget dan dakwah. Nah itu hadisnya jelas Bapak ya. Rasulullah ada di pasar Dzul Majas di musim haji, beliau berkata kepada orang yang di situ, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Yatakhallaluha itu artinya masuk ke sana sini Bapak, bukan di satu tempat saja. Beliau keliling, bayangkan. Iya, ke lorong-lorong, artinya di sini ada tempatnya. Begitu beliau. Bayangkan beliau beraninya beliau masuk situ. Walaupun resikonya apa? Kan orang musyrik kan? Tapi karena keberanian beliau itulah artinya satu persatu orang Islam. Walaupun disebutkan dalam riwayat lain, ketika beliau sedang dakwah, di belakangnya ada orang, jangan dengar dia itu pendusta. Siapa itu? Abu Lahab, paman kandungnya sendiri, bayangkan. Artinya Bapak, dakwah itu dikatakan benar atau tidak, jangan dilihat diterima nggak sama kerabatnya. Kalau diterima berarti dakwahnya benar. Kalau ditolak berarti dakwahnya salah. Kalau kita patokannya seperti itu, berarti dakwah Rasulullah salah. Kalau patokannya diterima oleh kerabatnya atau tidak, kalau diterima oleh kerabatnya berarti dakwahnya benar. Kalau ditentang oleh kerabatnya berarti salah. Kalau kita standarnya seperti itu, menilai benar atau salah, berarti dakwah Rasulullah salah. Karena yang menentang dakwah Rasulullah paman kandungnya sendiri, Abu Lahab. Bahkan setiap Rasulullah jalan, ini Rasulullah dakwah, ucapkan la ilaha illallah, masuk Islam lah di belakangnya. Jangan dengar dia itu pendusta. Rasulullah datang sini lagi, dia ngikutin. Jangan dengar dia itu pendusta. Terus aja diikutin. Lihat tuh, ini paman kandungnya sendiri Bapak ya. Nah itu ya, itu dakwah Rasulullah SAW di pasar Dzul Majas. Nah kita baca di sini kata Syekh, hadzal hadits fihi fawaid. Dalam hadis ini terkandung beberapa faidah. Minha, diantaranya ad-da'watu ila la ilaha illallah. Dakwah mengajak kepada la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini dakwah apa namanya? Tauhid. Nah lihat tuh, ini adalah dakwah tauhid, dakwahnya para nabi. Dan para nabi dari dulu sejak Rasul pertama sampai terakhir ini dakwahnya. Dakwahnya isinya tauhid. Walaupun kadang juga membahas tentang akhlak, masalah, moral, adab. Tapi yang pertama dan utama apa? Tauhid, Bapak ya. Itu faidah pertama. Wa minha, dan diantara faidah lain dari hadis ini juga, annaha sababul falahi wal fauzi fid darain. Itu
adalah sebab keberuntungan dan kemenangan di dua negeri, di dua negeri ya. Itu maksudnya dakwah, mengajak la ilaha illallah atau la ilaha illallahnya. Itu merupakan sebab beruntung dan kemenangan di dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Karena kata Nabi, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Beruntungnya berarti di mana? Di dunia dan akhirat. Kalau di dunia apa untungnya? Kira-kira. Kalau dengan tauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Allah katakan orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka dapat keamanan dan dapat petunjuk. Orang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya syirik. Artinya kalau ada orang beriman, dia beriman, benar-benar beriman dan tidak melakukan syirik, akan dapat keamanan dan dapat hidayah. Keamanan di sini apa? Ya aman, merasa tenang, tentram, tidak gelisah, tidak resah. Nah ini Bapak, jadi rumus supaya kita tenang yaitu tauhid. Makin kita mengesahkan Allah, makin tenanglah kita. Makin kita bergantung pada Allah, makin tenanglah kita. Tapi kalau kita makin bergantung kepada makhluk, makin resahlah kita. Jelas apa ya? Makanya kalau ada teori, bukan teori istilahnya, kalau kita mau pakai teori gini, bahasa ya pendapat ya. Kalau dalam agama Buddha Bapak, katanya saya lihat di internet ya, di Facebook. Rumus bahagia tuh katanya tidak bergantung pada apapun. Ketika seorang punya orang tua, seorang kan fitrahnya anak cinta sama orang tua kan, cinta kepada istri, cinta pada anak ya. Tapi kalau sudah bergantung pada orang tua, bergantung pada anak, bergantung pada istri, ini tidak akan bahagia. Ini rumusnya orang apa? Buddha. Dan sebenarnya dalam Islam begitu juga. Kalau kita bergantung kepada makhluk dalam hal apapun, nggak akan bahagia. Terus bergantungnya pada siapa? Pada Allah. Kalau orang Buddha nggak ditentukan Allah karena mereka tidak mengenal Tuhan, nggak ada. Jadi Bapak kalau kita kita nengok isi ajaran Buddha itu, mereka nggak ada mengenal istilah Tuhan. Buddha nggak ada. Beda dengan ya Kristen, Yahudi dan lainnya. Tapi kalau Buddha nggak ada istilah Tuhan. Nah itu ya. Jadi katanya rumus bahagia menurut ajaran Buddha itu tidak bergantung pada apapun, tidak melekat pada apapun. Kita punya harta, ya nggak masalah punya harta, kita suka harta, tapi jangan sampai bergantung pada harta. Ya sebenarnya seperti ini dalam Islam pun diajarkan. Cuman bedanya setelah kita tidak bergantung pada harta, bergantung pada siapa? Pada Allah. Ini Islam. Tapi kalau Buddha, pokoknya jangan bergantung pada harta. Terus bergantung pada siapa? Pokoknya jangan bergantung pada harta. Jadi agak apa? Bingung kan? Kalau Islam langsung bergantung pada Allah. Jelas apa ya? Nah itu faidah kedua, bahwasanya mengajak pada la ilaha illallah adalah sebab keberuntungan dan kemenangan di dunia dan akhirat. Lalu faidah berikutnya, kata Syekh wa minha, di antara faidah hadis ini, jiddun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'wati ila tauhid. Kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan tauhid, dalam mengajak manusia kepada tauhid. Kesungguhan Nabi. Dari mana kita tahu Nabi sungguh-sungguh? Bayangkan masuk ke sana sini, ke pasar Bapak. Jadi masuk ke pasar, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, ini kayak kalian beruntung. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ini kan menunjukkan beliau sungguh-sungguh, beliau tidak di tempat saja, tapi langsung bergerak. Dan memang begitulah yang namanya dakwah. Dakwah itu tidak bisa cuma di tempat, harus bergerak, Bapak ya. Inti dakwah begitu. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bedakan antara muallim dengan dai. Kalau yang namanya muallim ya sudah di tempat ngajar selesai. Tapi kalau dai harus bergerak. Ya, seperti yang dipraktikkan Rasulullah, bergerak sana sini. Nah itu Bapak ya.
Itu kesungguhan Nabi yang memang perlu dan harus kita tiru. Semangat untuk menyebarkan kebaikan, semangat untuk menebarkan dakwah tauhid. Itu faidah ketiga. Lalu berikutnya kata Syekh, wa minha, di antara faidah lain dari hadis ini, istihbabu nushin nasi wa irsyadihim fi makan ijtima'atihim kal aswaq. Nah, ini disukainya atau dianjurkannya menasehati orang-orang dan mengarahkan mereka di tempat perkumpulan mereka. Dianjurkan, disukai, memberikan nasihat, memberikan arahan kepada orang-orang di tempat apa? Perkumpulan mereka. Seperti apa? Kal aswaq, seperti pasar-pasar. Nah, ini Bapak, dianjurkan dan disukai, bukan dimakruhkan. Jadi keliru kalau dikatakan makruh dakwah di pasar. Dakwah kalau di pasar sekedar berbicara perkara mubah atau apalagi perkara gibah, ini baru haram, ya. Kalau mubah ngomong yang nggak ada baiknya, nggak ada buruknya, ini bisa makruh. Tapi kalau untuk dakwah ini dianjurkan, apa ya? Dakwah di pasar, ya bisa, Bapak. Apa bisa zaman sekarang? Bisa aja, cuman ya kadang kita udah terlanjur ini dulu, mentalnya down dulu. Wah, nanti diejek, di apa. Nah, padahal sebenarnya bisa. Sebagian, Bapak ya, sebagian kaum muslimin di negara-negara barat. Saya lihat sendiri di Facebook, sebagian da'i, mereka dakwahnya di pinggir jalan. Mereka buka stand ini, apa kayak macam lapak itu, nyediakan buku Al-Quran terjemah. Setiap yang lewat, sister, brother, misalnya yang laki-laki, brother, oh, bisa sebentar kita bicara, Anda pernah mendengar Islam? Oh ya, saya pernah dengar sedikit. Oh, apa yang Anda ketahui tentang Islam? Islam itu begini. Oh gitu. Saya mungkin ingin memberikan tambahan informasi, apa saudara, ini Islam itu begini, ini. Silakan Anda ambil Quran terjemahnya. Ambil. Ini yang laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Dipanggil juga. Tentu kan bukan untuk ngomong yang sembarangan. Sister dipanggil sini. Anda pernah mendengar Islam? Oh, saya pernah dengar ya. Seperti apa Islam menurut Anda? Islam begini. Maukah Anda mendengar penjelasan saya tentang Islam? Oh, silakan. Sudah jelaskan, kasih Quran atau buku-buku terjemahan. Ulang. Nah, dari hasil ini, Bapak, dalam sebulannya sudah berapa puluh orang masuk Islam di negara-negara Barat, kan? Artinya memang dakwah tuh ya bukan di masjid saja. Karena kalau kita mengharapkan dakwah di masjid saja, yang datang ke masjid berapa orang? Itu apa? Kadang dakwah harus jemput bola, memang begitu ya. Kalau saya boleh umpamakan, gini, kita jadi dokter nih, atau kita misalkan dapat amanah sebagai kepala kesehatan di sebuah kecamatan, misalkan. Di kecamatan ini atau kecamatan atau tinggi lah, desa aja lah, ada orang punya penyakit parah, penyakit rendah, artinya penyakit yang parah dan penyakit ringan. Nah, saya misalkan mengelola rumah sakit. Nah, saya ingin masyarakat sehat. Nah, kira-kira yang akan datang ke rumah sakit orang yang bagaimana? Seringnya Bapak, yang datang ke rumah sakit kadang orang yang penyakitnya tidak terlalu parah. Kalau yang parah, terbaring di rumah gini aja. Nah, bagaimana dengan orang seperti ini? Apakah dibiarkan? Ya udahlah, dia sembuh sendiri. Atau gimana? Kan harus ditengok, terus kalau memang ada kesempatan dibawa ke rumah sakit. Ya tidak? Nah, begitu biasanya. Orang yang datang ke rumah sakit, kadang yang penyakitnya tidak terlalu parah. Walaupun kadang ada juga orang yang sangat parah datang ke rumah sakit. Tapi sering juga yang datang ke rumah sakit orang yang penyakitnya tidak terlalu parah. Dia masih bisa datang sendiri. Tapi kalau orang yang penyakitnya parah, mau tidak mau, kita apakah bisa mengharapkan dia datang sendiri? Kita harus apa? Datangi. Nah, begitu pula dalam masalah dakwah. Kadang ada orang yang memang mau datang ke masjid, mau apa, ini nggak masalah. Tapi ada sebagian orang nggak mau datang ke masjid. Sedangkan dia butuh dakwah. Bagaimana caranya? Yaitu dikunjungi, datangi, diberikan pengarahan. Ya mudah-mudahan Allah bukakan hatinya. Nah itu apa ya? Dakwah itu bergerak. Ya, bergerak, bukan diam. Kata Syekh Utsaimin, bedakan antara muallim dengan da'i. Muallim, pengajar yang ngajar satu tempat aja. Tapi kalau da'i harus bergerak, Pak ya. Tidak cuma di satu tempat.
Nah ini ya, jadi dianjurkan, disukai memberikan nasihat dan arahan kepada orang-orang, kepada manusia di tempat perkumpulan mereka seperti pasar. Ini Syekh menyebutkan contoh pasar. Selain pasar apa? Warung kopi. Siapa lagi? Apalagi yang mirip semacamnya lah. Pasar, warung kopi, atau apapun tempat nongkrong misalkan. Ada anak-anak muda, kita dekati, kita berikan nasihat. Bisa nggak kayak gini? Bisa aja kan? Peluang untuk dakwah kan ada kan, apalagi kan negara kita tuh kan terbuka. Jangankan orang ingin menebarkan kebaikan, yang menebarkan kemaksiatan aja bebas kan, ya tidak apa-apa. Nah, maka kesempatan ya, kalau memang ada peluang itu sebarkan ilmu, sebarkan dakwah, sebarkan tauhid, sebarkan sunnah. Mudah-mudahan dengan itu negeri kita diberkahi oleh Allah. Nah itu hadis kedua ya dari bab ini, bab mengajak la ilaha illallah, bahwasanya itu merupakan jalan keberuntungan. Nah sekarang kita masuk bab berikutnya yang disebutkan Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani. Kata Syekh hafizahullah, babun fi an la ilaha illallah sababu hidayatil qulub. Bab tentang la ilaha illallah adalah sebab hidayah bagi hati. Jadi la ilaha illallah tauhid ini sebab hati dapat hidayah ya. Kata Syekh hafizahullah, al hadits tsalits, hadis ketiga. An Atha ibn Yasar qal laqina Abdullah ibn Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Qultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah. Qala ajal wallahi innahu la mausufun fit Taurah bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashshira wa nadhira wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkil laisa bi fadhin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfir walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihil millatal auja bi an yaqulu la ilaha illallah wa yaftahu biha a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa. Rawahul Bukhari. Jadi kata Syekh sini dari Atha bin Yasar, ia berkata, kami bertemu dengan Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridhai keduanya. Lalu aku pun katakan kepada Abdullah, kabarkan kepadaku tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat. Qal, maka Abdullah pun berkata, tentu. Demi Allah, beliau digambarkan dalam Taurat dengan beberapa sifat yang digambarkan dalam Al-Quran. Yakni bunyinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan peringatan, dan sebagai penjaga kaum ummi, kaum yang buta huruf. Engkau anti abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan rasulku. Samaitukal mutawakkil, aku menamaimu dengan nama al-mutawakkil, orang yang bertawakal pada Allah. Laisa bifadhin wala ghalib, bukan sosok yang keras dan kasar. Wala sakhabin fil aswaq, dan bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar. Wala yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'ah, dan bukan sosok yang membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yaghfir, akan tetapi ia adalah sosok yang memaafkan dan memberikan ampunan. Walan yaqbidahullahu hatta yuqima bihil millatal auja, dan Allah tidak akan mewafatkannya sampai Allah luruskan ajaran yang menyimpang lewat dirinya, yakni dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dengan itu dia bukakan mata-mata yang buta dan telinga yang tuli dan hati yang tertutup, terkunci. Hadis riwayat Bukhari. Nah ini hadisnya Bapak ya. Kita bahas. Kata Atha bin Yasar, Atha bin Yasar ini seorang ulama tabi'in, muridnya sahabat Nabi. Dia berkata, kami
bertemu dengan Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini seorang sahabat Nabi dan anaknya sahabat Nabi. Karena bapaknya Amr bin Al-As ini seorang sahabat Nabi. Abdullah anaknya sahabat Nabi. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As ini seorang sahabat Nabi yang banyak mengumpulkan hadis plus ahli ibadah. Ya. Jadi Atha bin Yasar berkata, kami bertemu dengan Abdullah bin Amr bin Al-As. Lalu aku berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, kabarkan kepadaku tentang sifat Rasulullah yang ada dalam Taurat. Taurat itu apa? Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ini pertanyaannya aneh nggak? Kabarkan kepadaku, wahai Abdullah, tentang sifat Rasulullah yang ada dalam Taurat. Loh, yang jadi pertanyaan, Abdullah bin Amr ini agamanya apa? Islam. Kok nanya masalah sifat Rasulullah dalam Taurat? Kenapa Bapak kira-kira? Kok nanyanya malah sifat Rasulullah dalam Taurat? Kenapa bukan dalam Al-Quran? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu jawabannya? Apa Jais? Ya karena Abdullah ini dia membaca kitab Taurat, dia mempelajari kitab Taurat, bukan cuma Al-Quran, dia juga baca kitab Taurat. Taurat kan ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran. Ya tentu saja Taurat yang ada di zaman Nabi Muhammad sudah jadi ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang diedit, dan macamnya. Tapi masih ada sisa-sisa apa? Kebenaran di situ. Jadi tidak semuanya buruk, apa ya? Jadi tidak semua isi Taurat itu apa sudah menyimpang, enggak, ada yang benarnya. Walaupun bercampur dengan, karena Bapak Allah tidak menjamin tidak menjaga kitab suci sebelum Al-Quran, hanya Al-Quran saja yang dijaga. Adapun Taurat, Zabur, Injil sudah bercampur, tidak Allah jaga, tidak ada jaminan penjagaan Allah terhadap ini. Tapi kalau Al-Quran sudah Allah jaga dari sejak turun 14 abad yang lalu ya, sampai saat ini, sampai hari kiamat nanti. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Ini dari sejak turunnya ayat ini Bapak sampai sekarang nggak ada satupun orang yang bisa memalsukan Al-Quran. Nggak ada. Sampai-sampai dulu pernah terjadi di Afrika. Ada seorang ini lembaga penyebar agama itu, mereka mencetak Al-Quran. Kan, bagus banget, mereka dermawan sekali mencetak Al-Quran. Padahal agamanya bukan Muslim, bukan Islam ya. Mereka mencetak Al-Quran, tapi ternyata ada ayat-ayat yang ada satu kata yang dihilangkan itu. Jadi banyak yang dihilangkan, tapi samar. Kalau bagi kita mungkin kalau nggak perhatian, kayaknya benar, padahal ada kata yang hilang ini sengaja. Dicetak berapa ribu eksemplar, dibagikan di Afrika. Di Afrika kan orangnya ya kan bisa dibilang kalau menurut sebagian orang terbelakang kan, nggak modern kayak di Eropa atau di Asia lah. Disebarkanlah Al-Quran yang terjemahan dari orang ini yang bukan Muslim ini. Setelah tersebar, ternyata ketahuan Al-Qurannya banyak yang dihilangkan. Ketahuan juga Bapak. Walaupun disebarkan di kalangan orang yang dianggap terbelakang, tetap ketahuan. Ini bukti Allah telah jaga Al-Quran. Nggak mungkin bisa dipalsukan. Setiap ada orang yang memalsukan, bahkan jangankan satu ayat, jangankan satu kata, satu huruf yang berusaha dihilangkan akan ketahuan Bapak ya. Nah ini salah satu keistimewaan Al-Quran. Jadi kita kembali lagi. Di sini Atha berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, kabarkan kepadaku tentang sifat Rasulullah dalam kitab Taurat. Seperti apa sih? Mungkin kalau dalam Al-Quran sudah diketahui kan, tapi dalam Taurat gimana? Nah, maka Abdullah pun berkata, ajal, tentu. Wallahi innahu lamausufun fit Taurah bi ba'di sifati fil Quran. Demi Allah, sampai bersumpah dengan demi Allah, beliau digambarkan dalam Taurat dengan beberapa sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Artinya sifat yang disebutkan dalam Taurat dengan sifat yang dalam Al-Quran ternyata sama. Disebutkan seperti apa bunyi teksnya Bapak? Disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira
wahai Nabi, sesungguhnya